Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asri Ma'rifatul Hidayah, NPM 20040104011 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Suryantoro. Pokok bahasan yang pertama yakni pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo, tulisan ilmiah merupakan tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut materi karya ilmiah ialah karya yang memuat dan membahas masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Slide selanjutnya yakni kaidah karya ilmiah. Kaidah dalam karya ilmiah mencakup penggunaan metode ilmiah dalam membahas masalah serta menyajikan kajian dengan menggunakan tata bahasa baku dan tata tulis ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Slide selanjutnya yakni tentang prinsip karya ilmiah. Perlu diketahui bahwa prinsip karya ilmiah memiliki 7 sub. Yang pertama, objektif. Yang kedua, logis. Yang ketiga, empiris atau berdasarkan fakta. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, lugas. Yang keenam, jelas. Yang ketujuh, konsisten. Slide selanjutnya tentang fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah yakni yang pertama, rujukan atau referensi. Yang kedua, diseminatif atau penyebar luasan perkembangan bidang ilmu. Yang ketiga, edukatif atau penyebar luasan wawasan. Slide selanjutnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Perlu diketahui dalam penggunaan bahasa dalam karya ilmiah, yakni ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ragam bahasa tulis baku. Yang kedua, struktur baku. Yang ketiga, pilihan kata atau istilah tepat. Yang keempat, makna yang tepat. Yang kelima, kalimat yang efektif. Slide selanjutnya, adapun tulisan dapat disebut tulisan ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, mengandung suatu masalah beserta pembacaannya. Jadi, karya ilmiah itu harus ada suatu masalah, terus ada pemecahannya juga, ada solusinya. Yang kedua, masalah yang dikemukakan harus objektif, sesuai realita atau fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga, tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa atau sesuai dengan EYD. Yang keempat, tulisan disusun dengan metode tertentu. Yang kelima, tulisan disusun menurut sistem tertentu. Slide selanjutnya yakni salah satu contoh rambu-rambu penulisan ilmiah, yakni makalah. Saya mengambil contoh makalah yang bagian awalnya itu harus terdiri dari sampul dan daftar isi. Bagian inti terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan isi teks, penutup, dan bagian terakhir serta daftar pustaka. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, harus ada persiapan atau pemilihan topik masalah, mengidentifikasi pembaca, menentukan cakupan isi materi. Itu termasuk ke dalam persiapan. Yang kedua, atau poin B,
pengumpulan data, informasi, dan bahan tulis. Di sini terdiri dari pemanfaatan perpustakaan. Kita mencari buku dengan online katalog atau card katalog itu juga bisa. Memeriksa bahan pustaka yang diperoleh, membuat catatan dari bahan pustaka, membuat ringkasan atau prepressing, membuat kutipan juga. Yang ketiga, pengembangan outline. Yang keempat, proses penulisan, dan yang kelima, proses penyuntingan. Selanjutnya, terima kasih. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.